Dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, persidangan paripurna siswa siswa gagas parlementer pada hari Senin tanggal 15 bulan September tahun 2025 yang pembahasan mosi debat. Setiap siswa wajib mengikuti minimal 1 ekstrakurikuler di LPS Model Semaya resmi dibuka. Kata tertib persidangan. Pimpinan sidang memimpin dalam persidangan semuanya. 2. Memberi kesempatan bicara secara adil kepada peserta sidang. 3. Menegur peserta yang melanggar tata tertib. 4. Memutuskan kapan sidang dimulai, diskor atau tutup. 5. Membacakan dan mengesahkan hasil putusan sidang. 6. Penyebutan peserta kepada pimpinan sidang itu yang mulia atau pimpinan sidang. 7. Peserta mengucapkan interupsi yang dimulai atau pimpinan sidang. Selain berpendapat. 8. Peserta diizinkan berbicara jika oleh pimpinan sidang dipersilakan. Agenda sidang. Peserta sidang terbagi menjadi 5 golongan fraksi. Sedangkan setiap fraksi memperkenalkan identitas fraksinya. Dan fraksi, ketua fraksi, anggota fraksi, dan satu setiap keluarga. Pembahasan mosi. Yaitu setiap siswa wajib mengikuti minimal 1 ekstrakurikuler di sekolah. Acara pimpinan sidang memberi 50 menit untuk setiap fraksi membuat argumen. 5. Membuat sidang pimpinan sidang menjelaskan beberapa sisi persidangan. Jadi 1. Masing-masing fraksi memberikan pandangan dengan waktu minimal 5 menit. Beda dari orang dipersilakan tentang argumentasi ini. Sisi 2. Masing-masing pihak baik orang atau kotoran memberikan tanggapan yang mulai. Dengan searching waktu untuk kali 5 menit. Duduk diskusi fraksi dibuka. Ya, 2 kali 5 menit untuk diskusi fraksi sudah habis dicabut. Silakan untuk partai Kartini ingin menyampaikan argumentasinya. Baik, jadi argumentasi dari partai ini tentang setiap siswa wajib mengikuti minimal 1 ekstrakurikuler. Kami mempunyai 2 argumentasi, yaitu argumentasi dari sudut pandang kesehatan dan sudut pandang pendidikan. Dari sudut pandang kesehatan, kegiatan ekstrakurikuler seperti olahraga, mengasah diri, pramuka atau tari membantu menjaga kesehatan fisik dan mental siswa. Tadi ekstrakurikuler dapat memberi ruang bagi siswa untuk aktif secara fisik dan penting untuk masa tumbuh kembang. Baik, kedua, sudut pandang pendidikan. Ekstrakurikuler memperkaya proses pendidikan holistik siswa, termasuk aspek kognitif, efektif, psikomotorik. Sekian yang dapat kami sampaikan. Kata yang sekarang 1, mungkin ingin menyampaikan argumentasinya. Tidak setuju, karena tidak semua siswa memiliki minat atau bakat yang sama, sehingga kewajiban mereka mengikuti di dalam masing-masing. 1. Memperbagi siswa, apabila dengan ini jadwal sekolah sudah padat dengan kesalahan dan stres. Jika siswa terpaksa yang tidak mereka minati, hal ini bisa menjadi sumber stres, mengabaikan minat dan bakat individu. Pilihan terbatas seringkali pilihan ekstrakurikuler yang tersedia di sekolah tidak berlaku dan tidak sesuai dengan semua minat siswa. Silakan partai Kartini 2 mungkin ingin menyampaikan begini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menyampaikan argumen dari sudut pandang dari pengalaman saya mengikuti ekstrakurikuler di LPS Model. Menurut saya para siswa yang tidak setuju karena tidak adanya teman, atau kan misalkan ini teman eskul atau pernah waktu eskul yang sampai jam 3 dan tidak ada teman untuk pulang. Dan ataupun juga sudut ekonomi, misalkan ada eskul yang dan dia tidak mampu, dia tidak mengikuti.
Masing-masing pihak baik pro atau kontra memberikan tanggapan langsung. Dimulai. Skor sing waktu 3 menit telah selesai. Izin yang mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelas 1. Meninggalkan. Kenapa saya berapa? Dari kelas 2, berikan pertanyaan untuk pada sekolah 2. Baik, dan salah satu argumen Anda adalah tidak ada teman. Buat kami harus dicari. Karena tidak semua orang tidak ada teman. Kenapa bukan kita lengkap? Karena ekstrakurikuler merupakan tempat untuk memperluas teman. Jadi misal ini ekstrakurikuler itu berarti yang memperluas pertemanan. Jadi kumaha tadi hal pertemanan tidak disukai oleh teman, tidak dijauhi oleh teman, tidak ada teman, tidak ada teman banget atau beda jalur. Kan kita di situ kan lebih sendirian atau bila saya rumahnya jauh, nggak ada angkot, nggak ada yang jemput. Bukan sekian. Ini menggunakan kepada sekolah 2 ketua. Pendapat Anda gimana kalau pertemanan di ekstrakurikuler tersebut yang nggak disukai dijauhi? Tapi kan ekstrakurikuler itu tempat beradaptasi. Di ekstrakurikuler kita diajarkan untuk beradaptasi, saling menerima satu sama lain, dan tidak milih-milih teman. Dan kalau pulangnya susah angkot, tidak ada yang jemput, kan di FX10 dibatasi dan tidak bisa lebih. Baik, saya ulangi. Ekstrakurikuler adalah tempat beradaptasi dan melatih untuk tidak memilih teman. Dan untuk kalau tidak ada angkutan atau tidak ada teman, kan di S10 dibatasi sampai jam 3. Surat itu. Kalau kemudian pasti karena S10 pasti dari ayat batur sama ternyata ya di dengan ayat batur kalau jalan sama karena tidak semua siswa siswa bisa membuat pertemanan namanya siswa yang ada siswa yang berteman atau merupakan terbaik buat Yang mulia, pertanyaan justru memperkuat argumen kamu memang benar ada sifat yang masuk ekstrakurikuler tanpa paksaan, dan itu karena benar ada sifat mereka memiliki minat dan motivasi praksi untuk pula esensi dari kegiatan ekstrakurikuler menjadi wadah bagi kelompok memperluas minat mereka secara saya. Tadi argumen satu kan membebani siswa. Nah, kalau bisa membebani siswa kan S10 kan dinamakan minat sendiri, argumen sendiri dari awal orang minat kan itu kamu bagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tambah nama saya saya menjawab pertanyaan karena niat juga merupakan persiapan karena semua ekstrakurikuler untuk persiapan. Saya mau menjawab berdasarkan mahasiswa karena kalau misalkan sudah masuk ekstrakurikuler berarti kita niat, terus kalau udah niat pasti apapun dilakuin. Saya akan mengajukan pertanyaan kenapa dalam argumen Anda ekstrakurikuler merupakan tekanan dan stres? Karena waktu yang padat dan
banyak tugas-tugas dan pembelajaran. Berikut beberapa alasan kenapa ekstrakurikuler bisa menjadi sering. Pertama, dan energi. Ekstrakurikuler sering dilakukan setelah jam sekolah, saat siswa seharusnya beristirahat atau mengerjakan pekerjaan rumah. Jadwal yang pada ini bisa membuat siswa kelelahan, tekanan prestasi. Meskipun didasari oleh minat, seringkali ada tekanan untuk menjadi yang terbaik. Tekanan ini bisa datang dari diri sendiri, orang tua, atau pelatih. Kehilangan keseimbangan. Ketika ekstrakurikuler menjadi terlalu dominan, siswa bisa kehilangan keseimbangan dalam hidup mereka. Mereka mungkin tidak punya waktu untuk bersantai dan bermain, belajar dan berpikir untuk belajar di sekolah. Beban keuangan. Beberapa ekstrakurikuler yang melakukan yang sudah sedikit untuk merangkap perawatan atau kita. Karena ekstrakurikuler tidak dilaksanakan setiap hari paling seminggu 2 kali, pasti itu ada waktu istirahatnya. Dalam siswa memiliki banyak tugas yang harus diselesaikan. Dengan adanya ekstrakurikuler, siswa belajar membagi waktu antara akademik dan bersama. Dengan kecerdasan, banyak siswa yang aktif di ekstrakurikuler, olahraga atau lengkap, karena kegiatan dan Karena pada saat ekstrakurikuler orang merasa terbebani, nah itu kembali lagi pada diri kita. Kalau misalkan bahkan dan kalau kaitan dengan luar, maka rela Karena apabila pada saat ekstrakurikuler seorang merasa terbebani, nah itu kembali bagi pada diri kita. Kalau misalkan terbebani lantas mengapa mengikuti organisasi itu, tapi kalau kita ikhlas dengan tujuan kita, maka kita akan sukarela melakukannya.